semuanya, ketemu lagi kita pada kuliah online pertemuan 11. Saya Yuni Astuti, salah seorang dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, mahasiswa seluruhnya, sekarang kita masuk kepada pertemuan 11 dengan materi kita sekarang yaitu membahas tentang tunanetra. Mungkin sebelumnya saudara sudah pernah mendengar ya apa yang dimaksud dengan anak tunanetra. Baik, sekarang kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan anak tunanetra. Anak tunanetra itu merupakan anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat khusus, mereka masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Tidak bisa dipungkiri bahwa di sekolah reguler pun nanti saudara calon guru yang akan melakukan praktek lapangan kependidikan maupun yang akan menjadi guru nantinya setelah tamat kuliah pasti akan ada menemukan anak-anak atau siswa saudara yang tunanetra, baik itu tingkat ringan, sedang, dan berat. Baik, pada kesempatan kali ini kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kita membahas ciri-ciri dari anak tunanetra. Yang jelas, pertama, anak tunanetra itu tidak mampu melihat. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang ketiga, kerusakan nyata pada kedua bola mata. Yang keempat, sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan karena dia tidak mampu melihat. Yang kelima, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang keenam, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik, dan ada juga yang kering. Yang ketujuh, pandangan hebat pada kedua bola matanya. Yang kedelapan, mata yang bergoyang terus. Nah, berdasarkan terjadinya ketunanetraan, tunanetra itu terjadi ada yang sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah mengalami atau memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, mereka telah memiliki kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadinya. Berikutnya, tunanetra pada usia dewasa, pada umumnya mereka dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Selanjutnya, tunanetra dalam usia lanjut sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, ada orang itu yang tergolong kepada tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, ada tunanetra setengah berat atau sedang, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa, atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Kemudian ada tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Ini yang kebutaan total ya. Berdasarkan pemeriksaan klinis, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20 sampai 200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Kedua, tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Faktor-faktor penyebab tunanetra. Setelah yang sebelum disampaikan tadi, ada dikatakan di sini yang biasa dikenal istilah yang prenatal, bisa karena keturunan atau pertumbuhan dalam kandungan. Yang kedua, postnatal, yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda-benda keras ketika mereka pada proses melahirkan. Yang selanjutnya ada ibu mengalami penyakit
sehingga bayi menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan bayi tersebut. Ada yang mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan macam-macam. Terkadang ada orang yang merasa waktu bayi itu matanya perih, terkadang dikasih sembarangan obat, itu juga akan mengakibatkan ketunanetraan. Ada juga penyebab tunanetraan itu setelah lahir, ya bisa jadi ketika dia juga mengalami kecelakaan yang juga mengakibatkan kebutaan, ada benturan keras kepada mata yang akhirnya bisa menyebabkan orang menjadi tunanetra. Apalagi ini mata ini adalah indera yang sangat penting yang harus dijaga dengan baik. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek akademis. Berbagai pendapat para ahli menunjukkan bahwa ketunanetraan dapat mempengaruhi prestasi akademik para penyandangnya. Akan tetapi, mereka sependapat bahwa pengaruhnya tidak besar yang terjadi pada anak tunarungu karena pendengaran memegang peranan-peranan penting dalam kegiatan belajar di sekolah dibanding penglihatan. Jadi beberapa penelitian mengatakan apabila ada anak yang tunarungu itu pengaruhnya tidak besar terhadap hasil akademiknya karena mereka masih mampu untuk melihat. Nah, sedangkan tunanetra dia tidak mampu melihat apa yang disampaikan atau yang dituliskan oleh gurunya. Nah, karakteristik anak tunanetra adalah aspek pribadi dan sosial. Beberapa literatur mengemukakan karakteristik yang mungkin terjadi pada anak tunanetra yang tergolong buta sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebutaannya adalah: pertama, ada curiganya pada orang lain karena dia tidak mampu melihat, jadi ya bisa saja dia melindungi mawas diri ya. Kedua, mudah tersinggung. Yang ketiga, ketergantungan pada orang lain karena ketidakmampuannya dalam melihat, otomatis dia untuk melakukan sesuatu itu membutuhkan orang lain untuk menolong dirinya. Nah, karakteristik anak tunanetra adalah aspek fisik atau sensorik atau motorik atau perilaku. Dari aspek fisik, kondisi matanya yang berbeda dengan mata orang awam dan mata orang lain dan sikap tubuhnya yang kaku. Kedua, aspek sensorik menunjukkan kepekaan yang lebih baik pada indera pendengaran dan perabaan dibanding dengan anak yang normal. Aspek motorik atau perilaku, gerakannya agak kaku dan kurang fleksibel serta sering melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosok mata dan menepuk-nepuk tangan. Ini bisa dijadikan nanti tugas pribadi saudara di lapangan. Silakan amati lingkungan mungkin di sekitar saudara ada anak-anak atau siswa yang mengalami tunanetra. Saudara bisa memperhatikan karakteristiknya seperti apa. Berikutnya, prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak tunanetra. Pertama, pengalaman konkret. Segala sesuatu yang diperkenalkan atau diajarkan diupayakan agar dapat diterima dan dialami secara nyata. Kedua, penyatuan antar konsep. Dalam teknik ini dilakukan perapaan bagian demi bagian, kemudian konsep secara keseluruhan baru dilihat bentuk berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut. Nah, belajar sambil melakukan. Prinsip belajar sambil melakukan, learning by doing. Ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip pengalaman konkret yang menekankan agar anak-anak berkelainan penglihatan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang secara langsung dialami secara sendiri. Pola pembelajaran untuk anak tunanetra, yang pertama duplikasi, artinya mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran pada anak normal atau yang biasa dikenal dengan awas ke dalam pembelajaran pada anak tunanetra tanpa melakukan perubahan. Modifikasi terhadap materi, media, dan strategi pembelajaran, yaitu sebagian atau keseluruhan materi, media, prosedur, dan strategi pembelajaran yang dipergunakan pada pembelajaran anak awas dimodifikasi sedemikian rupa sehingga baik materi, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, yaitu sini itu tunanetra. Substitusi, yaitu mengganti materi, media, dan strategi pembelajaran yang berlaku pada pembelajaran anak awas gunakan mengganti mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran menggambar diganti dengan apresiasi seni, suara, atau sastra karena anak-anak tidak mampu untuk melihat. Omisi, yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran anak
tunanetra, hal tersebut dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan. Jadi macam-macam strategi bisa digunakan pada anak tunanetra agar mereka tetap harus bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, modifikasi dalam pembelajaran untuk anak tunanetra ini ada modifikasi waktu pembelajarannya. Yang biasanya pembelajaran anak normal itu bisa 2 jam pembelajaran itu 2 kali 40 menit. Bisa saja ini bisa 20 menit, jadi disesuaikan. Kemudian juga modifikasi sarana dan media, supaya media ini bisa digunakan untuk anak tunanetra. Kalau tunanetra kan penglihatannya terganggu namun pendengarannya bagus, bisa menggunakan instruksi seperti bunyi-bunyi untuk memberikan instruksi kepada mereka. Kemudian modifikasi pengelolaan kelas, otomatis pengelola kelas untuk anak tunanetra akan berbeda ya dengan anak-anak yang normal. Di sini dibentuk kreativitas saudara sebagai calon guru nantinya. Ragam pembelajaran, upayakan setiap anak mendapat kesempatan untuk mengamati atau meraba media yang tersedia. Objek 3 dimensi harus disajikan dalam bentuk benda asli atau model. Peraga hendaknya jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Idealnya adalah sejauh kedua tangan dapat mendeteksi objek secara keseluruhan. Penyajian tabel atau diagram perlu penjelasan cara membaca maksud tabel atau diagram tersebut. Ada jaminan bahwa peraga itu tidak berbahaya dan tidak mudah rusak. Kebutuhan dan layanan pendidikan bagi anak tunanetra, yang pertama itu fasilitas pendidikan. Otomatis anak tunanetra itu membutuhkan fasilitas pendidikan yang agak sedikit berbeda dengan anak yang normal. Kemudian fasilitas olahraganya juga akan berbeda. Kemudian pelayanan untuk rumah sakitnya juga akan berbeda. Selanjutnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir layanan masyarakat untuk anak tunanetra. Nah, sekarang kita bahas tentang evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar pada anak tunanetra. Pada dasarnya sama dengan yang dilakukan terhadap anak umum atau normal, namun ada sedikit perbedaan yang menyangkut materi tes atau soal dan teknik pelaksanaan tesnya. Materi tes atau pertanyaan yang diajukan kepada anak tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual. Apabila menggunakan tes tertulis, soal hendaknya diberikan dalam huruf braille atau menggunakan reader untuk membaca apabila menggunakan huruf. Nah, itulah materi kita untuk pembelajaran anak tunanetra. Sekarang juga saudara sebagai calon guru pendidikan jasmani di sekolah yang nantinya akan menemukan beberapa ketunaan di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang coba saudara pikirkan apa kira-kira untuk permainan untuk anak tunanetra ini yang cocok, yang bisa dilakukan oleh siswa Anda yang mengalami kebutaan ringan. Kalau berat akan sedikit sulit. Yang berat biasanya di sekolah luar biasa penanganan secara khusus. Sekarang saudara bayangkan ketika saudara mengajar di sekolah atau melakukan praktek lapangan kependidikan nantinya atau akan menjadi guru, ada siswa saudara yang mengalami kebutaan ringan yang bisa melihat, ya bisa dikatakan samar-samar ya, tapi dia harus mengikuti pembelajaran penjas orkes. Nah, sekarang ciptakan satu permainan yang cocok dilakukan oleh anak tunanetra ringan tersebut. Jelaskan sistematika permainannya apa, alat yang digunakannya, kemudian jalan permainannya seperti apa yang tujuannya dapat meningkatkan kebugaran jasmani dari anak tunanetra. Oke, sekian materi pada hari ini. Silakan saudara kerjakan seperti tugas yang diberikan. Silakan upload kepada e-learning dalam bentuk file PDF sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, see you next week. Pertemuan 12 kita akan membahas lagi materi berikutnya. Silakan saudara tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.